Good morning, grade 4, grade 5, and grade 6. Nah, hari ini kita mau mulai chapel kita. Nah, sebelum kita memulai chapel kita, mari kita semua persiapkan hatinya, persiapkan Bible-nya ya. Kita mau memuji Tuhan, tapi kita mau berdoa dulu. Semua anak-anak boleh lipat tangan, tutup matanya, Miss Wana yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan jadikan buat kami. Sekarang Tuhan, kami berkumpul bersama, mau memulai chapel kami mau memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengar firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah pujian-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Miss Wana undang semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu When I Look. Nah, di sini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita pujikan dengan sukacita When I Look. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Nah, anak-anak, gimana? Tadi sudah semangat ya memuji nama Tuhan. Sekarang belum duduk loh, semua masih tetap berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yaitu Free to Fly, di mana kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia membebaskan kita sehingga kita bisa bebas ya dari belenggu dosa. Mari kita pujikan pujian ini Free to Fly dengan penuh sukacita. Mari kita menyanyi Free to Fly. Whatever weighs me down, I will let go.
Nah, gimana tadi ya? Sudah ya memuji nama Tuhan? Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Nah, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya, Miswana pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang senantiasa memuji nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati pikiran kami, biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Lucy bisa anak-anak mengerti dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan terlebih dilakukan dalam kehidupannya. Ini doa kami Tuhan, persiapkan hati kami, berkati kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita panggil sama-sama Miss Lucy. Miss Lucy, silakan. Halo, Grade 4, Grade 5, and Grade 6. Kita jumpa lagi di dalam chapel kita hari ini. Tema kita adalah menderita karena Injil dan bacaannya terambil dari 2 Timotius 2 ayat 9. Miss Susi akan bacakan untuk kita semua. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Miss Susi punya satu gambar. Miss Susi yakin anak-anak tahu gambar apa ini. Betul sekali. Ini adalah gambar penjara, gambar situasi di dalam penjara masa kini. Nah, yang berikutnya adalah situasi di dalam penjara, tetapi di masa zaman Rasul Paulus. Beda sekali ya. Kalian pasti tahu alasannya orang sampai dimasukkan ke dalam penjara. Biasanya orang tersebut terbukti melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Misalnya, mencuri, merusak hak milik orang lain, korupsi, dan masih banyak lagi. Nah, Rasul Paulus juga ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Bedanya adalah Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan sesuatu hal yang baik, yaitu memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Paulus tahu rasanya menderita karena pemberitaan Injil. Di dalam bacaan kita hari ini, Paulus menulis surat kepada Timotius, anak rohaninya, karena kasihnya kepada Timotius. Paulus ingin menasihati Timotius sebagai pelayan Tuhan yang masih muda, bahwa apapun yang Timotius lakukan mungkin akan dianggap salah oleh orang lain dan mungkin ia akan menderita. Nah, Paulus ingin mengingatkan nih, supaya Timotius tidak mudah menyerah, tetapi dia akan tetap bersemangat dengan resiko yang dihadapi saat melakukan pemberitaan Injil. Bagaimana kalau kalian di dalam situasi yang sama dengan Timotius? Kalian masih anak-anak dan kalian ingin proclaim Christ, kalian ingin memberitakan Injil, tetapi kalian dianggap melakukan kesalahan. Dan karena itu kalian jadi di dalam keadaan yang menderita, yang tidak nyaman. Apakah kalian akan terus maju atau kalian akan menyerah? Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus dapat menanggung setiap penderitaan yang dia alami karena kekuatan yang dia dapatkan dari Allah. Paulus dan Timotius bisa kuat karena kekuatan Injil di dalam diri mereka. Karena di dalam hidup mereka, bukan hanya mereka saja, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Ada di Galatia 2 ayat 20. Paulus dan Timotius membawa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam perjalanan mereka. Mereka tidak takut terhadap hal apapun, terhadap maut, terhadap kematian, karena mereka tahu bahwa Kristus pun telah mengorbankan hidupnya untuk mereka. Kita juga bisa kuat jika kita memohon kekuatan dari Allah.
Sekarang, bagaimana kita melakukan firman ini di dalam kehidupan kita? Memberitakan Injil atau proclaiming Christ itu bukan hal yang mudah. Kita mungkin akan ada tantangan dan juga ada rintangan yang kita hadapi. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan dimampukan untuk proclaiming Christ melalui sikap hidup kita. Seperti yang ada di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, kita juga harus rajin berdoa, meminta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita akan tampil beda karena kita melakukan perintah Tuhan. Walaupun ada resiko, tidak disukai, kita ditolak, atau mungkin bahkan kita dibenci. Misalnya, waktu kalian lihat nih, ada teman kalian yang melakukan kesalahan. Apakah kalian akan mengingatkan mereka dengan resiko dibenci, lalu tidak diajak menjadi teman lagi, atau wah pura-pura saja deh tidak tahu, supaya jangan sampai dibenci sama teman. Tahu, misalnya ada teman yang menuduh kalian melakukan kesalahan, lalu ada orang lain yang memberikan kesaksian untuk itu. Nah, bagaimana sikap kalian? Apakah kalian akan tetap menunjukkan sikap yang baik, atau kalian justru akan merasa marah, merasa dendam, lalu kalian akan membalas teman kalian itu? Nah, Miss Susi berharap kita semua bisa melakukan firman kita hari ini, yang kita dengar hari ini. Semoga kita semua tetap kuat, semoga kita semua tetap setia untuk menyatakan Injil di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kami di dalam chapel kami hari ini. Kami diingatkan lagi untuk tidak mudah menyerah pada saat kami menghadapi tantangan, saat kami menghadapi rintangan, waktu kami ingin menyatakan Injil di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap setia menyatakan Injil dalam proclaiming Christ di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh mengikuti kegiatan ini hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Mohon ampun untuk segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Thank you grade 4, grade 5, and grade 6. Kita jumpa lagi di chapel berikutnya. See you and God bless you.